Seorang penembak jitu kelas dunia sedang bermain game di rumah ketika tiba-tiba ia menjadi buronan nomor 1 di negaranya. Alasan penangkapannya terdengar tidak masuk akal. Seorang pejabat tinggi tewas ditembak dari jarak 1000 meter di dalam basis data intelijen CIA. Hanya dirinya yang tercatat memiliki kemampuan mematikan untuk melepaskan tembakan sejauh itu. Atasan CIA memperlihatkan rekaman lokasi pembunuhan beserta peluru khusus buatannya sendiri. Namun ia tetap bersikeras. Selama kejadian itu, ia sedang berada di rumah sambil bermain game. Karena tidak punya pilihan lain, sang atasan memerintahkan agar ia dibawa kembali ke markas untuk menjalani interogasi resmi. Di tengah perjalanan, sebuah kendaraan misterius mulai membuntuti mereka. Ia langsung menyadari bahwa ini adalah jebakan. Mereka bukan sedang mengantarnya, melainkan sedang menyiapkan skenario bunuh diri akibat rasa bersalah. Sang pengemudi ditembak oleh penembak jitu yang bersembunyi di kejauhan. Pada saat yang sama, sekelompok pembunuh bertopeng melancarkan serangan terkoordinasi ke kendaraan pengangkut. Ia merunduk rendah agar berada di titik buta penembak jitu. Dengan menggunakan popor senapannya untuk menginjak pedal gas, ia berhasil melaju kencang keluar dari zona pembunuhan. Ia melarikan diri jauh ke hutan Montana untuk menemui ayahnya, Thomas, demi mencari cara membongkar konspirasi tersebut. Namun Thomas melihat monitor pengawas dan menyadari tim pasukan khusus telah membuntuti mereka hingga ke sana. Ayahnya dengan tenang menyerahkan sebuah senapan runduk. Ia diperintahkan keluar melalui terowongan rahasia, lalu memutari posisi musuh untuk melakukan penyergapan. Sementara itu, Thomas keluar dari pintu depan dengan kedua tangan terangkat seolah menyerah. Thomas segera melompat kembali ke dalam rumah saat rentetan tembakan memenuhi udara. Ia mengangkat cermin kecil untuk menghitung sudut pantulan, sekaligus mengamati pergerakan musuh di luar. Salah satu anggota pasukan khusus berpindah dari perlindungannya untuk mencari posisi penembak. Thomas segera sadar, ada pihak ketiga yang ikut berada di medan pertempuran. Mendengar suara tembakan, Brandon berlari kembali ke rumah dan melihat seorang prajurit yang masih hidup berlindung di balik penutup. Namun sebelum ia sempat membidik, sosok misterius itu telah membersihkan medan tempur lebih dulu. Brandon langsung berlari menuju rumah pohon, memanjat tangga, lalu mengamati semak-semak melalui celah papan kayu. Ayahnya ikut mengawasi dari atas tanpa menyadari bahwa bidikan senapan sudah tepat mengarah ke dadanya. Di balik rimbunnya semak, sepasang mata setajam elang mengintip melalui teropong senapan berkekuatan tinggi. Penembak bayaran wanita itu ragu. Ia tahu jika menembak salah satu dari mereka, yang lain akan langsung mengetahui posisi kilatan moncong senapannya. Tiga penembak jitu terbaik kini terjebak dalam kebuntuan mematikan. Sang pembunuh bayaran mengubah arah bidikannya dan memilih cara yang lebih kacau. Ia menembak pelatuk senapan yang sedang dipegang seorang prajurit terluka. Tembakan liar itu menciptakan pengalihan perhatian. Saat Brandon menyadari tipu muslihat tersebut, wanita itu sudah menghilang. Ayah dan anak itu kemudian berpisah untuk mengejarnya. Persis seperti yang diinginkan sang pembunuh, ia menyusuri hutan tanpa sadar laras senapan pembunuh itu sudah mengarah ke kepalanya. Namun pelurunya lebih dulu menghantam ruang peluru senapan lawan dengan ketepatan luar biasa. Ia menerjang maju dan merobek topeng wanita tersebut. Pembunuh bayaran itu bereaksi dengan sangat lincah, menggunakan tali untuk menjatuhkannya. Ia berusaha meraih pistolnya, tetapi terlambat sepersekian detik. Dengan senjata sudah terarah, ia akhirnya menyerah dan dibawa kembali ke kabin. Brandon melakukan panggilan video melalui satelit dan mengirimkan data biometrik wanita itu langsung ke CIA. Atasan CIA menjalankan pengenalan wajah dan menemukan bahwa ia adalah anggota kelompok teroris yang sudah dikenal. Dengan bantuan sang ayah, penembak jitu elit itu akhirnya berhasil membersihkan nama baiknya dari konspirasi yang selama ini membayanginya.